Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melatikan yang menjadi 2127 yang ingin menjawab pertanyaan UAS yang disebutkan. Yang pertama itu strategi konkret yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas, yaitu guru harus melakukan adaptasi dengan siswa yang ada di dalam kelas. Dan guru diharapkan bisa mengenal siswanya lebih jauh. Lalu guru harus memperkenalkan kepada setiap murid tentang arti dari keberagaman. Contoh penerapannya itu guru menceritakan tentang sedikit dari dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada siswa. Lalu setelah itu guru meminta muridnya untuk memperkenalkan diri mulai dari nama, asal, tanggal lahir, hobi, dan kesukaan. Dengan cara ini, guru diharapkan dapat mengenal muridnya lebih jauh. Selanjutnya, guru memperkenalkan tentang arti keberagaman kepada muridnya. Contohnya, ketika guru menerangkan di depan kelas, guru sekaligus menceritakan bahwa manusia itu beragam. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa untuk saling menghargai. Selanjutnya, guru mengajarkan muridnya untuk jangan pernah bertoleransi terhadap tindakan diskriminasi. Contohnya, guru menerangkan apa itu diskriminasi dan kenapa diskriminasi itu dilarang, dan murid diharapkan untuk memahaminya. Dan jika ada yang berbuat diskriminasi terhadap murid, harap melapor kepada gurunya untuk ditindaklanjuti. Pada saat belajar, guru membagi muridnya menjadi beberapa kelompok dan membiarkan mereka berkembang dan bersinar dengan cara mereka. Nomor 2 yaitu dalam sebuah kelas, tentu tidak semua siswa itu patuh atau penurut pada apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ada juga beberapa murid yang susah untuk diatur dan tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Contohnya, aturan kelas yang menganjurkan murid untuk keluar ketika pelajaran jam, dan tetap ada murid yang keluar tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan gurunya. Menurut pendapat saya, strategi pengelolaan kelas yang harus dilakukan oleh gurunya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan siswa, bahwa di dalam pembelajaran di kelas, siswa mengerjakan tugas itu merupakan kebutuhan siswanya. Bukan hanya itu, menaati aturan di kelas itu juga dibutuhkan oleh siswa. Guru membentuk kepribadian siswa yang disiplin, dan guru juga harus mengetahui cara belajar muridnya dengan mengiringi style tes. Dengan ini, guru juga akan tahu apa yang dibutuhkan muridnya, dan muridnya pun tertarik untuk belajar dengan guru tersebut. Guru juga memberikan motivasi kepada muridnya tentang pentingnya belajar untuk masa depan dan pentingnya ilmu untuk hidup di masa depan. Guru juga menjelaskan berapa pentingnya pengetahuan di masa depan, bahwasanya di masa depan itu semua akan dikerjakan dengan ilmu. Jika tidak punya ilmu, maka akan menjadi orang yang tertinggal. Maka dari itu penting bagi setiap orang untuk menuntut ilmu sejak dini untuk bekal di masa depan. Dan nomor 3 yaitu dalam kelas yang sudah modern seperti sekarang ini, peran teknologi sangatlah penting guna mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk mensupport pembelajaran siswa, yaitu dengan menggunakan video dalam pembelajaran dengan perangkat keras seperti laptop, infocus, disertai juga dengan jaringan internet. Dengan ini, murid diharapkan tertarik demi keberlangsungan proses pembelajaran yang menarik. Tidak hanya itu, guru juga bisa menerangkan materi ajar dengan PowerPoint, tetap dengan laptop, dan infocus dengan desain PowerPoint yang dapat menarik perhatian siswa-siswinya. Dan jika seorang guru sedang tidak bisa menghadiri kelas lantaran sakit atau ada hal lain, maka guru bisa menggunakan Google Meet untuk menerangkan materi ajarnya. Dan jika guru ingin memberikan latihan, guru bisa mengirimkan latihan itu kepada siswa melalui Google Form atau Google Classroom. Begitu juga ketika guru ingin mengambil absen siswanya jika di dalam kelas luring, teknologi membantu untuk menerangkan materi. Maka
dalam daring, semua yang dilakukan dalam jaringan dan perangkat lunak. Dengan ini sudah seimbang rasanya penggunaan teknologi dalam pengelolaan kelas. Nomor 4 yaitu dalam kelas yang saya ajari itu kelas 9A, ada 2 orang siswa yang sedang berkelahi dalam kelas tersebut, yang saya tidak tahu apa sebabnya. Sebagai seorang guru harusnya mencari tahu apa yang menyebabkan 2 orang siswa ini berkelahi. Maka dari itu, untuk memecahkan hal tersebut, saya melerai kedua siswa tersebut dan bertanya kepada siswa tersebut face to face, kenapa kalian berkelahi? Siswa A menjawab, si B tadi mengejek saya, bodoh bu, jadi saya tidak terima. Siswa B pun menjawab, habisnya ketika saya bertanya kepada si A, dia jawabnya bercanda bu, tidak serius, makanya saya bilang bodoh. Lalu saya bertanya lagi kepada si B, apa kiranya pertanyaanmu kepada si A itu? Si B pun menjawab pertanyaan saya, yaitu kenapa ular jalannya merayap? Dan dijawab oleh si A, karena tidak berjalan, kan bodoh itu. Dari sini guru sudah mendapatkan apa sebab 2 orang siswi ini bertengkar, yaitu gara-gara pertanyaan yang disepelekan oleh teman. Sebagai seorang guru pada saat itu menyuruh siswanya untuk meminta maaf sama lain dan menjelaskan bahwa kita tidak bisa menganggap orang lain itu sepele, dan alangkah baiknya untuk saling menghargai satu sama lain. Yang kelima yaitu pertama-tama saya memberikan materi yang akan dipelajari di kelas. Lalu saya akan membagi siswa di kelas tersebut menjadi beberapa kelompok dan memberikan kepada mereka satu materi untuk satu kelompok. Ketika materi satu dibahas oleh kelompok 1, maka setelah itu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil bahasan mereka. Sementara kelompok lain menjadi audiens dan memberi tanggapan atau pertanyaan nantinya. Dengan cara ini, siswa bisa lebih akrab dan kompak satu sama lain. Strategi ini dapat mempromosikan keterlibatan siswa dalam belajar secara kolaboratif, saling melengkapi dan saling berbagi pengetahuan. Secara tidak langsung, cara ini juga meningkatkan dan mengembangkan keterampilan sosial bagi siswa. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.